kita yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan materi di pertemuan ke-1 bahwa nanti materi yang bisa saya berikan adalah yang pertama terkait dengan materi umum pengantar teknologi informasi dan komputer, yaitu kaitannya dengan konsep dasar teknologi informasi dan komputer, kemudian komputer sendiri, kemudian yang ketiga adalah jaringan, kemudian materi tambahannya adalah materi aplikasi, ya. Aplikasi terkait dengan kaitannya dengan penerapan teknologi informasi sendiri, yaitu dalam bidang komputer kaitannya dengan penggunaan software Excel, ya. Jadi pengolahan data di Excel ini termasuk salah satu aplikasi kita adalah memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan saya adalah saya memberikan materi ini adalah ya, nantinya mudah-mudahan berguna pada saat kalian menyusun skripsi, ya. Pada skripsi nanti tentunya kalian akan menghadapi data-data eksperimen yang harus kalian olah. Apakah itu kaitannya nanti dengan penyusunan sebuah rumus, ya. Jadi data-data tersebut harus dihitung menggunakan rumus, atau nanti kalian menampilkan, mengintegrasikan dalam sebuah grafik, ya. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan memberikan beberapa cara untuk menyusun rumus formulasi yang ada pada sebuah topik di skripsi. Misalkan di materi 2 ini saya berikan tentang masalah heat transfer, ya. Nah, tentunya rumus tersebut tidak harus di bagian transfer, ya. Tentunya bisa di material juga ada, di bidang KE juga ada, ya, kaitannya dengan transfernya KE, ya. Kemudian di bidang manufaktur juga kalian pasti akan menghadapi rumus-rumus itu, rumus-rumus formula yang harus kalian susun. Oke, kaitannya terkait dengan pengalaman saya di membimbing sebuah skripsi, ya. Nanti juga biasanya nanti kalian melihat data tabel di mana di situ kalau misalkan di tabel itu tidak ada datanya, tidak ada data yang bisa menampilkan nilai antara dari rumus dari nilai yang sudah ada di tabel. Maka caranya adalah kalian harus menggunakan interpolasi. Jadi untuk mengetahui nilai antara dari sebuah nilai tertentu, misalkan di dalam KE itu misalkan di nilai temperaturnya kah, ataukah di nilai tekanannya kah, atau di nilai viskusnya, gitu. Itu kalau bidang KE. Kalau di bidang yang lain tentunya kalian juga bisa melihat tabel-tabel yang biasa digunakan, gitu. Oke, contoh yang saya berikan di sini adalah mencari distribusi temperatur pada sebuah dinding tungku, misalkan, ya. Jadi di sini misalkan pada sebuah eksperimen atau sebuah penelitian, misalkan kalian misalkan ingin mengukur distribusi temperatur pada sebuah tungku yang terbuat misalkan bahannya adalah sebuah beton. Kemudian pada dinding dalam misalkan terukur dengan termokouple, ya, suhunya misalkan 900 derajat Celcius. Itu suhu di bagian dalam tungkunya. Kemudian di bagian luar tungku yang terbuat dari beton tadi, misalkan suhu luarnya terukur 40 derajat Celcius. Nah, maka di situ akan terjadi rambatan panas atau Q yang berpindah, atau nilai kalor yang mengalami perpindahan energi, yaitu dari dinding dalam menuju dinding luarnya. Jadi ada panas yang mengalir atau panas yang merambat. Di mana nilai konduktivitas termal dari beton sebesar 0,42 watt per meter Kelvin. Kemudian beton sendiri mempunyai luas 30 cm kali 20 cm, tebalnya adalah 15 cm. Kemudian misalkan kita ingin mencari distribusi temperatur dalam interval 1 cm. Temperatur di bagian dalam kan tidak bisa terukur, ya. Tidak bisa terukur rambatannya berdasarkan jarak 1 cm, 1 cm, 1 cm, kemudian berpindah 1 cm jadi 2 cm, 3 cm. Karena di bagian dalam itu tidak bisa terukur. Kita gunakan rumus untuk mengetahui distribusi temperaturnya.
Jadi dalam setiap interval 1 cm itu berapa rambatan panas yang terjadi pada dinding tungku ini. Kemudian hitung nilai T pada jarak 10,5 cm, tapi bukan menggunakan rumus yang sudah ada, tapi menggunakan cara interpolasi. Kemudian yang C adalah menentukan temperatur rata-rata. Temperatur rata-rata yang merambat sepanjang dinding tungkunya. Sejarak 15 cm itu berapa temperatur rata-rata yang terjadi. Nah, itu ya. Rumusnya. Jadi panas yang merambat itu sesuai dengan Ki konduksi, karena ini rambatan panas yang terjadi pada sebuah material solid. Kalau pada material cair itu menggunakan karena konduksi dari material solid menggunakan konduksi. Rumusnya sudah terkenal ya, tentunya sudah kalian pelajari di mata kuliah transfer kemarin, yaitu K adalah konduktivitas termal kalikan luasan material yang dilalui oleh panas tersebut, rambatannya. Jadi luasan dari material yang mendapatkan rambatan panasnya dibagi dengan jarak atau delta X-nya dikalikan perubahan temperaturnya, yaitu temperatur dalam dikurangi temperatur luarnya. Nah, itu rumus dari K konduksi yang terjadi. Kemudian pada masing-masing interval 1 cm-nya rumusnya adalah K kalikan A dibagi 1 cm kalikan temperatur dalamnya 900 dikurangi temperatur luarnya. Nah, itu rumusnya ya. Kemudian untuk mencari rumus atau menyusun formula rumus dalam Excel, untuk menyusun rumus formula dalam Excel, biasanya yang sudah sering kita kenal atau yang bisa kita pakai dalam Excel adalah yang pertama sama dengan ini menunjukkan sebuah nilai dari persamaan di sebelah kiri dengan persamaan di sebelah kanan. Jadi ada tanda sama dengannya. Kemudian plus itu berarti menunjukkan penambahan, kemudian kurang atau minus itu menunjukkan pengurangan. Terus ada tanda panah ke atas itu menunjukkan pangkat ya. Jadi ini menunjukkan eksponen atau pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tanda garis miring itu menunjukkan dibagi atau pembagian. Kemudian ada tanda kurung itu menunjukkan pengelompokan operator fungsi mana yang harus kita hitung dulu. Jadi perlu dikelompokkan, misalkan kalau ada jumlah dan kali dalam satu formula itu harus dikelompokkan, karena itu nanti kalau tidak dikelompokkan maka yang dikalikan dulu yang diproses oleh komputer, sehingga nanti nilainya akan salah. Kalau misalkan yang dimaksudkan bukan itu, tapi harus dikelompokkan. Kalau ditambahkan itu harus digabungkan dulu disesuai dengan kelompoknya. Kalau ditambahkan kemudian bisa dikurangi, kemudian selanjutnya bisa dikalikan atau dibagi. Itu tanda kurung buka dan kurung tutup, itu menunjukkan nanti pengelompokan rumus-rumus yang akan kita bagi ataupun kita kalikan. Terutama saat dikalikan atau dibagi itu harus dikelompokkan. Kalau nanti dalam satu formula itu ada nilai yang bahkan sekaligus juga dikalikan atau kemudian sum ini menunjukkan dijumlahkan secara total ya, dijumlahkan. Jadi dijumlahkan semua deretan dalam satu kolom itu dijumlahkan. Kemudian rumus yang dipakai untuk membuat rumus nanti ada cara, yaitu mengganti nama sel lama menjadi sel baru. Mengganti sel lama dengan sel baru. Itu fungsinya adalah untuk menyederhanakan pembacaan atau penyusunan formula nanti. Menyusun rumus itu harus kalian sesuaikan dengan posisi dari kolom dan barisnya. Nah, itu ya. Jadi nanti pada saat penyusunan rumusnya itu ada simbol CE, C di sini menunjukkan kolom C ya. Kemudian E juga menunjukkan kolom, kemudian 3 di sini menunjukkan barisnya ya. Baris kemana? Baris ketiga berarti baris ketiga, 4, 6 ini menunjukkan baris, 7 juga menunjukkan baris. Nah, di sini yang saya masukkan mengubah nama sel lama menjadi nama sel baru. Panas garis bawah Q lah, itu menunjukkan sel baru.
Kemudian K ini juga menunjukkan sel baru, A juga menunjukkan nama sel baru. Kalau biasanya kan menunjukkan nama kolom dan posisi barisnya, itu biasa yang dipakai oleh kita, tapi dengan cara penamaan nama sel lama menjadi nama sel baru, pada saat kita menyusun sebuah rumus jadi lebih sederhana dan lebih kelihatan ya apa yang dimaksudkan. Kemudian mencari temperatur rata-rata itu dengan cara membagi jumlah keseluruhan sel, jumlah keseluruhan kolomnya dibagi dengan berapa jumlahnya. Kemudian mencari nilai interpolasi, saya contohkan dengan rumus seperti ini yang nanti kondisinya bisa berubah sesuai dengan kolom dan posisi baris dari Excel-nya. Oke, itu sebagai pengantar saya. Sekarang kita masuk di Excel-nya ya untuk mengganti permasalahan yang saya terangkan barusan, yaitu mencari distribusi temperaturnya, kemudian mencari nilai T-nya pada jarak 10,5 cm menggunakan cara interpolasi, kemudian mencari temperatur rata-ratanya. Khusus untuk grafik, pada pertemuan berikutnya saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk di Excel-nya. Itu Excel-nya ya. Jadi di Excel ini, di tampilan Excel itu ada beberapa fitur-fitur ya yang bisa kalian gunakan. Yang utama yang harus kalian perhatikan adalah di sini ada kolom. Ada kolom A, ada kolom B, C, D, E, dan seterusnya ya. Kemudian ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu nanti fungsinya adalah untuk menamai sel, Jadi kotak-kotak di sini kita namakan sel sesuai dengan posisi kolom dan barisnya. Oke, yang pertama kita tuliskan adalah data input. Data input ini bisa kalian susun dengan cara mengetikkan di bagian atas, itu di bagian tengah itu ada kolom kosong ya, itu bisa kalian bermacam-macam data input atau terserah dan sesuai dengan penamaan yang kalian ingini. Misalkan di sini data input, kalian ketik data input kemudian ketik enter gitu. Data input, misalkan ketik data aja ya nggak masalah, data aja, nanti yang keluar data ya. Tapi misalkan kita menuliskan data input ya nanti yang keluar juga data input lah itu. Jadi untuk memberi penamaan supaya kelihatan mana data inputnya, data inputnya ya. Kemudian nilai K-nya tadi 0,42. Jadi data inputnya K, kalian ketikkan K sama dengan kemudian ketikkan nilai angkanya secara langsung ya 0, jangan lupa koma, berarti kalian di Excel itu harus kalian beri bukan koma tapi titik. Titik ya, bukan koma tapi titik. Kemudian luasnya adalah 30 kali 20 cm. Berarti luas di sini harus kalian kalikan dengan cara memberikan tanda sama dengan sekarang ya. Jadi sama dengan, jangan lupa kalau menunjukkan sebuah formulasi matematis harus kalian ketikkan di angka di bagian depannya, di kolomnya itu adalah sama dengan dulu ya. Berapa angka yang dimasukkan? Yaitu tadi luas dari dinding tungkunya adalah 30 kali 20 cm. Ya, 30 kali 20 cm. Langsung kalian ketikkan 30. Di sini ada tanda bintang, itu menunjukkan dikalikan. Jadi kalau dikalikan bukan X tapi bintang. Bintang. 30 kali 20 itu langsung kalian enter, kemudian keluar di situ 60 ya. Karena satuannya cm persegi, itu harus kalian ubah dalam satuan meter persegi. Oke, karena satuannya cm harus kalian ubah dalam satuan cm. Mengubahnya di kolom E ini ya. Kolom E. Jadi di situ ada kolom E ya, kolom E. Kemudian pada baris keempat. Kolom E pada baris keempat itu mengubah luasan yang tadinya cm persegi kita ubah menjadi meter persegi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian lihat posisi dari hasil luasan cm persegi tadi. Posisi kolomnya di mana? Kita lihat 60 di sini, posisi kolomnya adalah di C4. Nah, C4 ya. Di C, kolom C baris ke-4.
kolom C baris keempat. Maka pada saat mengkonversi satuan dari cm persegi menjadi meter persegi, di situ harus kalian ketikkan C4, berarti menunjukkan 600 tadi itu dengan nama C4, ya C4 dibagi dengan 10.000, karena cm persegi dikonversi ke meter persegi. Maka C4 yaitu 600 tadi ya, 600 tadi dibagi dengan 10.000. Jadi 10.000 di sini konversi satuan dari cm persegi menjadi meter persegi. Oke ya. Maka akan keluar sebesar 0,06, 0,06 meter persegi. Kemudian tebal ya. Kalian ketikkan tebal sama dengan gitu ya, tebal sama dengan. Kemudian karena nilai konstanta tidak usah sama dengan ya, langsung ketikkan 15. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan perumusan formula matematis, tidak usah kalian beri tanda sama dengan, langsung kalian ketikkan nilai konstantanya. Di soal diketahui tebalnya sama dengan 15 cm. Karena satuannya cm, harus kalian konversi menjadi satuan meter. Berarti harus dibagi dengan 100. Harus dibagi dengan 100. Maka cara mengonversinya, kalian lihat posisi dari 15 tadi, itu posisinya ada di C, kolomnya C ya, namanya kan C, kolom. Jadi sel yang berkaitan dengan angka 15 di situ adalah ada pada posisi kolom C pada baris kelima. Pada baris kelima. Maka untuk mengganti konversi satuan dari 15 cm menjadi meter, maka kalian ketikkan di situ C5, jadi posisi pada 15 tadi dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 100. Dibagi dengan 100. Karena ada kaitannya dengan formulasi matematis, harus kalian berikan tanda sama dengan di depannya. Harus kalian berikan tanda sama dengan di depannya, itu sama dengan C5. Jadi C5 ini menunjukkan angka 15 di sini ya, C5 dibagi dengan 100, dibagi dengan 100 untuk menjadi satuan meter. Maka akan keluar 0,15 meter. Maka akan keluar nilai 0,15 meter. Oke, itu ya. Kemudian T dalam, temperatur dalam. Kalian ketikkan, misalkan untuk memberi nama langsung kalian ketikkan T dalam sama dengan gitu. Karena tidak terkait dengan formulasi, karena langsung menunjukkan nilai konstantanya, langsung kalian ketikkan 900. T luarnya juga 40 cm. Oke, di sini satuannya langsung kalian ketikkan meter kuadrat, di sini juga meter. Kemudian sekarang data inputnya, data outputnya. Data output yang kita cari, yaitu berapakah nilai panas atau rambatan panas yang terjadi pada dinding tungku tersebut. Nah, sesuai dengan formula ini. Nah, ini sesuai dengan formula ini. Nah, itu. Jadi data output, jadi yang akan kita cari lah data outputnya, yaitu Q konduksinya. Rumus matematisnya bagaimana? Yaitu K kalikan A dibagi delta X dikalikan T dalam dikurangi T luar. Itu rumus matematisnya. Bagaimana menyusun rumus matematis seperti ini? Ini merupakan materi kita ya. Maka caranya, data output kalian ketikkan variabelnya terserah ya, sembarang penamaannya, tapi yang harus menunjukkan nilai yang akan kita cari supaya nanti bisa kelihatan maksudnya. Misalkan panas ya, kalian ketikkan panas Q berarti kalor ya, Q atau panas. Sama dengan di sini formulanya sama dengan kalian lihat K kalikan A. K kalikan A. K yaitu ada pada posisi C3. Ada pada posisi C3, itu kayak yang kita kalikan kan K ya. K, nilai K-nya mana? 0,42. Posisinya di mana? C3.
itu kan, pada kolom C pada baris 3. Maka sama dengan C3. Kalikan A-nya, luas. Posisinya di mana luasnya? E4 lah ini kan, yang sudah kita konversi tadi kan 0,06, itu posisinya ada di kolom E baris ke-4. Jadi C3 bintang ini menunjukkan kali ya, bintang kalikan E4. Kalikan E4. E4 ini menunjukkan luas. Kalikan lagi T dalam, karena ini ada pengurangan, nah itu harus dikelompokkan ya, supaya nanti tidak keliru dengan pengalinya. Itu berarti harus dalam posisi tanda kurung, supaya nanti ini yang harus dikerjakan dulu oleh komputer. Jadi kalau ada nanti perkalian maupun pembagian yang bercampur dengan penjumlahan maupun pengurangan, itu harus kalian kasih tanda kurung. Harus kalian kasih tanda kurung untuk mengelompokkan bahwa operasi ini yang harus kita kerjakan dulu oleh komputer. Maka di situ terlihat T dalam posisi 900 itu ada pada posisi C berapa? C6. C6 ya. C6 dikurangi T luarnya. T luarnya ada pada posisi C7. Berarti dalam kurung C6 dikurangi C7. C6 dikurangi C7 dibagi berapa? Dibagi delta X-nya. Atau dibagi dengan tebalnya ya, jarak. Ketebalan dari dinding tungku tersebut. Yaitu ada pada posisi di sini, 0,15 di sini ada pada posisi E5. Ada pada posisi E5. Ya, ada pada posisi E5. Oke, maka setelah kalian ketikkan itu, maka langsung kalian ketik enter gitu, maka akan keluar nilai dari panas atau Q-nya, yaitu sebesar 144,48 watt. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Menyusun perumusan matematis berdasarkan posisi dari masing-masing kolom dan baris yang bersesuaian. Maksud saya C3 kalikan E4 dikalikan C6 min C7 dibagi E5. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi ini panasnya ya. Panasnya saya kasih warna merah di situ. Silakan kalau ada pertanyaan dari mencari Q di sini dengan cara mengganti rumus KA per delta E kalikan T dalam min T luar. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu apabila kalau memasukkan rumusnya salah itu nggak akan keluar, Pak, nilainya, Pak? Nilainya akan keluar tapi salah atau tidak bisa dihitung, atau nanti ada keterangan error di situ. Jadi komputernya tidak mau menghitung. Nanti kalau ada keliru penulisan rumusnya, nanti komputer bisa salah menghitung atau mungkin nanti ada tanda error. Jadi komputernya tidak mau menghitung. Jadi harus kalian perbaiki kalau misalkan timbul permasalahan seperti itu. Oh, terima kasih, Pak, kalau gitu, Pak. Oke. Oke, sekarang kita mencari distribusi temperaturnya ya. Ada interval 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Dengan rumus seperti pada PDF itu. Nah, ini rumus formulasi yang akan kita cari interval temperatur sebagai hasil dari rambatan panas dengan interval atau jarak per 1 cm. Jadi 1 cm pada jarak 1 cm berapa temperaturnya di dinding tungkunya itu, kemudian pada jarak 2 cm-nya berapa,
3 cm berapa sampai ketebalan maksimumnya yaitu 15 cm. 15 cm kan di temperatur luar bisa kalian lihat di slide yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Jadi pada titik 0 yaitu pada bagian dalam. Jadi pada posisi 0 itu kan temperaturnya 900, kemudian pada bagian luar yaitu pada jarak 15 cm itu temperaturnya adalah 40. Nah, yang kita cari pada jarak 1 cm-nya berapa itu temperaturnya. Nah, itu. Kemudian pada jarak 2 cm-nya berapa, 3 cm-nya berapa, dan seterusnya sampai sepanjang jarak 15 cm. Oke, yang pertama kita ganti dulu nama selnya ya, nama selnya. Nama selnya ini nama sel lama itu terkait dengan posisi kolom dan barisnya. Yaitu di sini C10 di sini ya, C10. Jadi 144,48 itu nama sel lamanya adalah C10. Itu bisa kalian ganti namanya. Nama sel lama itu bisa kalian ganti dengan cara kalian ketikkan pada kolom sebelah kiri. Itu ada kolom kosong ya. Itu ada kolom nama sel lamanya. Sebelum saya ganti itu C10. Nah, sekarang kita ganti dengan panas garis bawah G. Nah, itu berarti menunjukkan nama sel barunya ya, nama sel barunya. Jadi pada posisi C10 itu sudah kita ganti nama selnya. Sel lamanya itu kalau kalian coba di Excel itu masih C10, itu sel lamanya itu C10. Kalian ganti namanya sekarang menjadi panas bukan ya, garis G. Nah, itu berarti menunjukkan penamaan sel baru. Rumusnya adalah ini, K kalikan A, dibagi 1 cm kalikan 10, kalikan 900 min T luarnya. Sehingga T luar yang merambat dalam satu interval 1 sentian itu sebesar, kalian pindahkan ruasnya ya. Jadi ini kalian kalikan semuanya, kemudian kalian pindahkan ruasnya, berarti K A per 1 cm dikalikan Q konduksinya. Jadi KA kalikan 900 per 1 cm dikurangi Q konduksinya. Yang tak lain sudah kita ganti yaitu di sini, yaitu panas garis bawah Q. Nah, itu panas garis bawah Q. Jadi nanti yang kita masukkan dalam mencari perumusan temperatur adalah J3. Jadi J3 di sini adalah 900 ya, 900 dikurangi panas min Q. Jadi panas min Q di sini data output itu, data output yang sudah kita ganti namanya menjadi panas garis Q dikurangi itu ya, dikalikan dengan jarak masing-masing interval. Misalkan jaraknya pada masing-masing interval adalah 1 cm, maka kita kasihkan nilai awalnya adalah 0,01. Kita kasih nilai sebesar 0,01 pada awalnya seperti itu ya, pada awalnya seperti itu. Ini ya. Jaraknya kan 1 cm per 1 cm. Jadi 1 cm di sini kita jadikan meter menjadi 0,01. Maka untuk mencari temperatur rambatan temperatur pada dinding tungku di sini dengan jarak per 1 cm adalah rumusnya adalah J3, yaitu J3 di sini posisinya adalah 900 di sini ya. 900 dikurangi panas min Q, yaitu nama sel barunya tadi, panas min Q, dikalikan jarak intervalnya adalah 0,01, kemudian dibagi K kalikan A, karena di situ ada operator pengurangan yang bercampur dengan pengali atau pembagian, maka harus kalian hati-hati dalam memberikan tanda kurungnya ya. Jadi pada masing-masing formulasi rumus itu harus kalian beri tanda kurung. Misalkan di sini ya, dibagi
kurung K kalikan A. Itu harus kalian kurung, kemudian tutup kurung, kemudian panas min Q kalikan 0,1 dibagi K min A itu dalam satu kurung juga. Jadi harus kalian beri tanda kurung di situ. Tanda kurung, kurung buka dan kurung tutup. Sehingga nanti cukup menuliskan satu formulasi saja ya, misalkan. Di sini misalkan saya hapus dulu nilainya. Jadi untuk mencari rambatan panasnya, rambatan temperaturnya, kalian cukup menuliskan satu formulasi saja di sini. Seperti ini ya. Maka untuk mencari rambatan selanjutnya cukup kalian drag kotak itu ke bawah. Maka nanti akan muncul nilai-nilai yang bersesuaian. Sesuai dengan interval 0,01. Jadi ini kalian drag ke bawah kotak itu. Yang tarik ke bawah, nah itu maka akan keluar sendiri nilai yang bersesuaian. Jadi tidak usah kalian tuliskan rumus satu-satu pada masing-masing intervalnya, enggak. Tapi cukup satu saja, maka kalian drag ke bawah, maka nanti akan keluar semua hasilnya. Nanti akan keluar semua hasilnya. Itu ya. Itu yang pertanyaan yang pertama yang A. Yang A. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah ini, temperatur rata-rata dulu, temperatur rata-rata. Temperatur rata-rata. Jadi berapa temperatur rata-rata di sini? Misalkan saya kasih di sini keterangannya ya, temperatur rata-rata. Kalian ketikkan di sini tuh temperatur rata-rata. Ya, temperatur rata-rata ya. Berapa nilainya? Berarti temperatur, kalau kita ingin mencari rata-rata berarti jumlah dari jarak 0 jarak 0 sampai jarak 15 itu kita jumlahkan semuanya dibagi dengan berapa jumlah datanya. Berapa jumlah datanya. Maka untuk menjumlahkan kalian bisa memberikan notasi sum di situ ya, sum. Kemudian tanda kurung, sum tanda kurung, kemudian pada kolom keberapa sampai kolom berapa yang mau dijumlahkan. Jadi yang mau dijumlahkan di sini adalah pada posisi J3 ya. J3 berarti 900 itu sampai ke J berapa? J 18. Nah ini ya, yang keluar kotak biru itu berarti semua angka yang di situ kita jumlahkan. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? 15 ya. Berarti dibagi dengan 15. Ya, dibagi dengan 15 ya. Dibagi dengan 15. Setelah itu kalian cukup kalian ketikkan enter. Ini berarti temperatur rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 501,33 derajat Celcius. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk yang temperatur rata-rata bisa diulang sekali lagi, Pak. Untuk mencari temperatur rata-rata itu kan harus dijumlahkan semua temperaturnya kan ya. Harus dijumlahkan semua temperaturnya dibagi dengan jumlah datanya. Dibagi dengan jumlah datanya.
temperatur yang mau dijumlahkan berapa? Yaitu 900 ditambah 842,67 ditambah 785,33 ditambah 728 ditambah 670 ditambah 613 ditambah 550 dan seterusnya sampai ditambah 40. Nah, itu. Nah, salah satu cara untuk di Excel yaitu cara menghitungnya, cara membuat persamaan matematisnya adalah sum. Nah, sum di sini menunjukkan penjumlahan semua angka yang ada pada yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan berapa? Yaitu pada posisi J3 kan ini ya. 900 ada pada posisi berapa? J3 ya. Ya kan 900 ada pada posisi J3 kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian sampai pada posisi berapa yang mau dijumlahkan? Sampai pada posisi J berapa itu? J8. 18. J18 ini ya, J18. Berarti J3.2 itu titik 2 berarti menunjukkan sampai ya. Bukan bagi, tapi sampai. Kalau bagi garis miring. Berarti J3 sampai J18. Nah, itu berarti menunjukkan penjumlahan 900 ditambah 842 ditambah 785 ditambah 728 dan seterusnya sampai 40. Dibagi banyaknya data. Sorry, banyaknya data bukan 15 ya. 16. Banyaknya data 16, sorry. Bukan 15, 16. Nah, ini, maka temperatur rata-ratanya adalah 470. Jadi banyaknya data berapa di sini? 1 sampai 15 ditambah 0 berarti 16. Berarti untuk mencari rata-ratanya adalah penjumlahan semua penjumlahan semua data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini kan 16 ya, berarti dibagi dengan 16. Oke, itu terkait dengan temperatur. Sekarang interpolasi ya. Misalkan jarak dan temperatur ini misalkan itu data tabel misalkan ya, data tabel. Bukan data rumus di sini ya. Jadi misalkan data tabel, kemudian berapakah temperatur pada jarak 10,5. Nah, itu 10,5 kan nggak ada di tabel kan nggak ada ya. Misalkan jarak dan temperatur itu sudah ada pada tabel, tapi kalian ingin mencari berapa temperatur pada jarak 10,5 cm. Nah, itu kan nggak ada di tabel ya, misalkan di tabelnya nggak ada. Nah, itu harus kalian menggunakan interpolasi untuk mencari nilai antara pada sebuah tabel. Nilai antara. Jadi 10,5 itu merupakan nilai antara. Jadi kita tuliskan di sini, misalkan di sini 10 ya. 10. Kemudian yang mau kita cari adalah 10,5 ya, 10,5. 10,5 itu ada di antara 10 dan 11. Ada di antara 10 dan 11. Berarti di sini 11. Kemudian di sini adalah 10 tadi 32,67 ya. Di sini 32,67. 326,67. Itu nilainya, nilai temperaturnya. Kemudian 11 adalah 269,33. Jadi kalau koma itu bukan koma ya, tapi titik. Nah, yang ditanyakan ini yang saya kasih warna hijau misalkan ya, yang ini berapa nilainya temperatur di situ. Itu harus kita cari menggunakan interpolasi. Caranya di sheet itu sudah saya kasih rumusnya ya, di sheet Excel-nya itu interpolasi, cara menghitung sebuah interpolasi misalkan di sini ya. Misalkan ada data seperti ini, yaitu 280, kemudian datanya 280, kemudian 321, di mana 280 nilainya adalah 3.008, kemudian 321 nilainya adalah 3.094.
yang kita cari adalah misalkan nilai antaranya, yaitu 300-nya. Maka rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Yaitu A3. Jadi nilai yang akan kita cari, posisi nilai yang akan kita cari pada kolom A, yaitu A3 ya. Berarti kalau ini coba saya nggak hafal rumusnya masalahnya. Kalau dalam kasus ini berarti A3 berarti C18 ya, C18. C18, oke ya, C18 ya. A3 kan berarti tadi kan menunjukkan angka yang bersesuaian, yaitu pada posisi C18. C18, berarti kan C18 ini ya. Yang kita cari kan pada posisi 10,5. Dikurangi A3, tadi A3 dikurangi A2. Dikurangi A2. Berarti di sini sama dengan C17. C18 dikurangi C17 ya, C17. Dikurangi C17 dibagi A4. Berarti C19, C19 dikurangi A2, kurangi A2. Berarti C18. itu C18. C18. 18 ya. C17. C17 ya, C17. 17, Pak. 17, Pak. C17. C17 kalikan B4. B4 berarti kolom sebelahnya ya. Yaitu D19. D19, sini D19. Dikurangi B2 C17. C17 sama dengan plus B2. D17, Pak. B2 itu berarti tadi adalah C17 ya. Bukan D. Bukan D, Pak. D17 ya. Nah ini. Oh, keliru ya berarti ya. Bukan ini. Yang tadi yang di dalam kurung D17, Pak. Yang mana itu? D19 min D17, Pak. D17, Pak. Oh, ini D17 ya berarti ya. Ini D17. Nah itu ya. Nah ini berarti ya nilainya ya. 298. Oke, berarti nilai ada jarak 10,5 adalah 298. Nah itu ya. Misalkan untuk mencari nilai antaranya ya. Nah, sudah saya kasih contoh nilainya, tinggal kalian menyesuaikan angka posisi dari kolomnya, masing-masing kolomnya. Jadi di sini A3 ini, C18 ini A3 ya. C18 di sini A3. Nah itu. Jadi ini rumus awalnya ya. Rumus awalnya adalah A3. A3 min A2 dibagi A4 min A2
kalikan B4 min B2 plus B2. Jadi untuk permasalahan di sini berarti C18 min C17 dibagi C19 min C17 tutup kurung dikalikan D19 dikurangi D17 ditambah D17 lagi. Nah, itu adalah nanti kalau misalkan dalam tabel itu tidak ada gitu. Jadi kalian bisa menggunakan cara interpolasi seperti ini. Jadi pada jarak 10,5 itu temperaturnya adalah 298. Jadi di sini ya. Di sini nilainya 298. Nah, di sini. 298. Jadi kan nilainya tambah turun ya, tambah turun. Jadi sudah benar di sini ya. Jadi 326 itu yang sudah ada berarti pada jarak 10,5 itu adalah 298. Nah, pada jarak 11 kan turun nilainya. 269, 212 sampai 40. Jadi bisa menggunakan interpolasi untuk misalkan dalam tabel yang dibutuhkan itu perlu mencari sebuah nilai variabel yang kalian harus cari datanya dalam tabel, misalkan pada tabel tidak ada itu angkanya atau nilai yang sudah ada yang tertera pada tabel tidak ada. Nah, itu misalkan itu ada di nilai antaranya, itu harus kalian menggunakan interpolasi dengan cara seperti ini, cara mengetikkan rumusnya. Nah, itu. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan yang sudah saya terangkan. Jadi nama kolom lama itu bisa kalian ganti nama kolomnya. Jadi di 18 di sini bisa kalian ganti namanya, misalkan interpolasi. Jadi nilainya bukan D18 lagi, tapi sudah kita ganti nama sel baru menjadi interpolasi. Yang saya kasih warna hijau di sini. Nah, ini fungsinya nanti kalau kalian menyusun sebuah rumus supaya kelihatan, misalkan di sini ya. Panaski itu maksudnya sudah nama sel baru. Kemudian K di sini adalah nama sel baru terkait dengan nilai K-nya. Kemudian luasan ini juga nama sel baru. Nah, ini kan luas ya, luas kan saya kasih nama sel baru di sini kan A kan ya. Itu bukan E4 lagi, tapi nilai A. Tapi A di sini, kalau kalian masukkan ke rumusnya juga bisa kalian tuliskan dengan A atau E4. Itu sama saja nanti, E4. Ini kan seperti kalian lihat di rumus merah itu kan E4 ya. E4 itu maksudnya adalah